Tiga rangkaian lapad ini, tazakka, zakaros marobi, fasolah. Tazakka, zakat, kemudian bertakbir di malam harinya, paginya disolat, bisa diidentikan dengan solat di hari raya. Wajar kalau surat ini selalu dan senantiasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di solat hari raya. Rakaat kedua yang dibaca surat Al-Ghasyiyah yang berbunyi summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami tempat kembalinya mereka, hanya kepadanya lah hisab kita selaku manusia. Bahwa mudik di dunia itu adalah dari kota ke kampung halaman. Tapi kalau mudik yang hakiki atau yang hakikat adalah mudik dari dunia menuju kampung akhirat, kampung halaman asal manusia. Karena Nabi Adam alaihissalam berasal dari surga, kemudian turun ke bumi, maka dengan demikian kampung halaman asli manusia adalah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri wa santriyat Pondok Pesantren Al-Hanif, anak-anak bapak, para alumni, para orang tua wali santri, serta kaum muslimin wal muslimat yang kebetulan menyimak kajian kita kali ini. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Esok 1-2 hari ke depan insya Allah kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu bahasan kita, kajian kita kali ini adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri tersebut. Khususnya salah satu doa yang sering kita utarakan kepada sesama muslim, di antara potongan penggalan doanya adalah minal aidin wal faizin, yang bisa diartikan secara umum, semoga kita semua termasuk kembali menjadi orang-orang yang kembali aidin, kembali ke fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang sukses, selamat atau sukses. Faiz itu sukses. Dua kata ini mari kita coba pahami, kita telaah satu persatu. Kaitan dengan tradisi kita selaku umat Islam khususnya di Indonesia. Ketika ada hari raya Idul Fitri, ada tradisi mudik. Mudik itu diambil dari padanan kata mulang ke udik atau mulih ke udik. Udik itu nama daerah atau kampung. Jadi mudik itu pulang ke kampung halaman. Nah, kita coba lihat, kalau di hari raya Idul Fitri di dunia kita mudiknya ke kampung halaman. Tapi ada mudik yang hakiki, yaitu mudiknya kita ke kampung akhirat nanti. Tidak salah kalau tema ini kita beri judul mudik yang hakiki. Santri wa santriyat rahimakumullah. Setiap hari raya Id dan hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam sholat, surat yang dibaca adalah surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah.
Ini diikuti oleh sahabat lain termasuk Ali bin Abi Thalib. Bahkan menurut Imam Ali Zainal Abidin, sampai-sampai orang-orang munafik menganggap Sayyiduna Ali tidak pandai baca Quran karena setiap jadi imam, baik Jumat maupun sholat Id, itu selalu membaca 2 surat ini terus, Al-A'la dan Al-Ghoshiyah, terutama di hari raya atau di sholat Id. Kalau kita coba telaah, kenapa Rasulullah selalu membiasakan 2 surat ini? Ternyata ada hubungannya dengan doa kita tadi, minal a'idin wal faizin, kembali dan sukses. Di surat Al-A'la ada ayat Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh bahagia orang yang telah mensucikan diri, wa dzakara isma rabbih, kemudian menyebut nama Tuhannya, fasalla, kemudian salat. 3 rangkaian ayat lapad ini, tazakka, zakaros marobi, fasalla. Tazakka, zakat, kemudian bertakbir di malam harinya, paginya di sholat, itu bisa diidentikan dengan sholat di hari raya. Kalau tazakka diartikan berpuasa, berarti sungguh bahagia orang yang sudah berpuasa, kemudian dia bertakbir di malamnya, paginya sholat Id. Wajar kalau surat ini selalu dan senantiasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat hari raya. Kemudian di rakaat kedua yang dibaca surat Al-Ghoshiyah. Karena di surat Al-Ghoshiyah ini ada ayat Al-Quran yang berbunyi, summa inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami tempat kembalinya mereka, yaitu kita manusia, dan hanya kepadanya lah hisab kita selaku manusia. Akhirnya di ujung ayat itu Allah menggunakan bahasa hisab, itu ada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita tadi bisa kita cerna bahwa mudik di dunia itu adalah dari kota ke kampung halaman. Tapi kalau mudik yang hakiki atau yang hakikat adalah mudik dari dunia menuju kampung akhirat, kampung halaman asal manusia. Karena Nabi Adam alaihissalam berasal dari surga, kemudian turun ke bumi, maka dengan demikian kampung halaman asli manusia adalah surga. Terus dengan demikian maka ketika kita menuju surga, kita sedang mudik. Inilah mudik yang hakiki. Cuman ada bedanya, mudik di dunia dan mudik kita ke akhirat. Di antara perbedaannya, kalau mudik di dunia kita kembali ke kampung halaman, suasana hati kita bahagia. Berbeda dengan mudik ke kampung halaman di akhirat nanti, penuh rasa ketakutan. Mudik di dunia, dari satu terminal ke terminal yang lain, dari satu tempat istirahat ke tempat istirahat yang lain, penuh dengan sukacita. Semakin macet, mudik semakin seru, karena hati sudah senang terlebih dahulu. Tapi mudik ke akhirat, satu terminal ke terminal yang lain, menakutkan, mencekam. Imam Ali Zainal Abidin pernah mengutarakan bahwa perjalanan menuju akhirat, manusia minimal akan menghadapi 3 keadaan yang menakutkan. Yang pertama, ketika berjumpa dengan malaikat, nyawa dicabut dari jasad. Setelah itu, belum berhenti, dia akan masuk ke terminal kedua yang juga menakutkan, yaitu alam kubur. Di alam kubur ini, manusia
penuh dengan ketakutan. Barzahun, tempat yang sementara menyelang sebelum masuk dunia akhirat, alam kubur. Setelah itu, yang lebih menakutkan lagi adalah proses hisab. Tiap terminal menuju mudik akhirat yang hakiki, yaitu kembali ke kampung asal manusia, yaitu Nabi Adam dulu di surga. Kemudian karena kekeliruan Nabi Adam dikebumikan, berarti manusia kampung halaman aslinya adalah di surga. Cuman mudik yang ini penuh dengan rasa takut yang terus di setiap terminalnya. Berbeda dengan mudik dunia. Satu tempat ke tempat lain kita merasa gembira dan bahagia. Yang kedua, dari segi bekal atau oleh-oleh yang dibawa. Kalau mudik di dunia, dari kota ke desa, dari kota ke kampung halaman, itu berusaha membawa bekal sebanyak-banyaknya, oleh-oleh sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk dibagikan di kampung halaman. Itu mudik dunia. Tapi mudik kita yang hakiki ke akhirat nanti, sebanyak apapun bekal ibadah yang kita bawa, kita akan pertahankan kuat, jangan sampai diambil orang lain. Apalagi di proses hisab, di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia, oleh-oleh yang dibawa pulang ke kampung halaman, habis pun gak masalah, bahkan lebih senang. Tapi kalau ke akhirat, bekal pahala yang kita bawa, maka jangankan diberikan orang lain, diambil paksa pun akan kita lawan. Karena kita merasa ketakutan. Jangan sampai dihisab itu, justru kita lebih banyak amal salah dosanya daripada amal baiknya. Yang ketiga, perbedaan mudik di dunia dengan mudik di akhirat. Kalau mudik di dunia tidak ada istilah untung dan rugi. Habis ongkos berapa, nggak dihitung rugi dan untung. Tapi kalau mudik ke akhirat, untung dan rugi itu dihitung betul. Pahala baik kamu berapa, pahala dosa kamu berapa, maka ditimbang di untung dan rugi itu di situ. Kalau pahala amal baiknya lebih banyak, sementara amal buruknya sedikit, cenderung dia akan selamat. Tapi kalau pahala sedikit, sementara dosa-dosanya lebih banyak, cenderung dia akan celaka. Disitulah muncul keinginan syafaat, bantuan dari makhluk Allah yang lain. Itu mudik kita ke akhirat. Sekali lagi, digambarkan kenapa tadi ke akhirat disebut juga mudik hakiki. Kalau mudik itu diartikan pulang ke kampung halaman, tempat asal, maka tempat asli hakikat manusia sebelum turun ke bumi adalah di surga. Dengan demikian maka mudik yang hakiki adalah mudik ke tempat asal sebelum turun ke bumi, yaitu ke surga. Bedanya kalau mudik ke surga itu mudik hakiki. Kalau mudik di kita sekarang setiap hari raya Idul Fitri itu mudik duniawi lah. Ke kampung tempat lahir duniawi. Ada persamaan, ada perbedaan tadi. Ada terminal-terminal yang harus dilewati. Bedanya, kalau di dunia, setiap terminal ada keseruan tertentu, ada hati yang senang. Tapi ketika mudik hakiki, di akhirat nanti, banyak orang yang tidak sampai ke surga. Tiap terminal-terminal tertentu menghadapi hambatan-hambatan, karena banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Selanjutnya, itu minal a'idin. Jadi yang kembali ke asal. Ada ulama yang menafsirkan kembali ke keadaan fitrah. Begitu hari raya Idul Fitri, dia kembali ke fitrah bersih dari dosa-dosa. Kalau tadi dimaknai dengan minal a'idin, kembali ke hakikat asalnya, yaitu ke surga, maka minal a'idin berarti mudik hakiki tadi. Dia sedang berusaha menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, al-faizun. Minal a'idin wal faizin. Al-faizin ini bisa kita temukan di ayat-ayat Allah dalam kitab suci Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, yaitu mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Mereka memiliki derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah al-faizun, orang-orang yang sukses. Di surat lain, surat Al-Mu'minun ayat 111, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni zazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberikan balasan bagi mereka karena mereka bersabar, dan merekalah orang-orang yang faizun, yaitu sukses. Sabar di sini sebagian ulama menafsirkan dengan berpuasa. Jadi setelah melewati puasa 1 bulan penuh, masuk di hari raya Idul Fitri, mereka disebut al-faizun. Lalu apa al-faizun dalam arti hakikatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasr ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga, mereka itulah al-faizun. Dari 3 ayat tersebut berarti al-faizun adalah orang-orang yang sukses menjadi penghuni surga. Dengan demikian ketika kita berdoa minal aidina wal faizin, semoga menjadi orang yang kembali dan menjadi al-faizun. Kembali artinya kembali ke fitrah, atau mudik hakikatnya adalah kembalinya ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni surga itu sendiri. Minal aidin wal faizin, secara tidak langsung kita sedang mendoakan kita dan orang lain untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Santri wa santriat Pondok Pesantren Al-Hanif, kita coba ulangi dari awal tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh para sahabat setiap hari raya. Surat yang dibaca ketika sholat, surat Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Karena Al-A'la di situ ada gambaran tentang orang yang mensucikan diri dengan puasa dan zakat, kemudian bertakbir dan pagi harinya bersolat berjamaah Id. Kemudian di surat Al-Ghoshiyah ujung suratnya ada inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kembalinya semua manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 surat ini muncullah doa yang populer, yaitu minal aidin wal faizin. Semoga menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah ketika di hari raya Idul Fitri dan mendapat kesuksesan dengan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita pahami dan kita cermati adalah kekeliruan kebiasaan sekitar kita di hari raya. Ada satu hikayat yang menyebutkan inna iblis alaihi laknatullah yasihu fi kulli yaumid. Sesungguhnya iblis laknatullah menjerit-jerit di hari raya Idul Fitri. Menangis. Namanya Raja Iblis menangis menjerit-jerit. Kumpullah seluruh pasukan iblis melihat rajanya menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Raja Iblis menjawab, aku menangis karena pada hari ini qad ghafarallahu ummat hadhil ummah. Allah telah mengampuni dosa-dosa umat yang ini, yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Penyesalan panjang 1 tahun menggoda, Allah hapus dalam waktu 1 hari. Makanya Raja Iblis menangis. Kemudian pasukannya bertanya, wa madza ta'muruni ya sayyidana? Apa yang engkau instruksikan padaku? Raja Iblis
di hari raya Idul Fitri menginstruksikan saggiluhum billadzati wassahawat. Sibukkan kembali mereka yang baru pagi ini hari raya Idul Fitri diampuni Allah dengan lazat, kenikmatan-kenikmatan dunia dan hawa nafsu. Goda kembali mereka yang pagi ini baru diampuni agar mereka langsung berbuat dosa kembali. Kemudian pasukan iblis pun bertebaran ke seluruh penjuru dunia, ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat rekreasi, ke tempat-tempat umum, tempat-tempat yang di situ dikejar orang untuk kelezatan hidupnya. Hati-hatilah para santriwati santriat ketika di hari raya Idul Fitri kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya, kita rawat agar jangan sampai tergoda oleh godaan-godaan iblis alaihi laknatullah. Sayang, paginya kita diampuni Allah, siangnya kita berbuat dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar pondok pesantren, atas nama pimpinan pesantren dan pengurus santri, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf atas salah dan dosa, disengaja dan tidak disengaja. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali ke dalam keadaan fitrah, suci kembali seperti bayi yang baru lahir, serta nantinya kita akan mendapatkan titel al-faizun, yaitu sebagai para penghuni surga. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan khilaf. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dari kami Kru Santri Al-Muda.